Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast saya ini mengenai bagaimana pandangan Islam, ajaran Islam terkait tentang masalah lingkungan. Dalam podcast ini, saya mengajak masyarakat agar sadar bahwa pentingnya menjaga ekosistem sebagai bagian dari fikih lingkungan, yaitu relasi antara Tuhan, manusia, dan alam. Bicara mengenai fikih lingkungan, maka kita akan membahas tentang agama Islam. Sebenarnya, agama Islam itu sangat netral. Tapi kemudian ketika Islam itu berkembang, maka bisa jadi seakan-akan Islam permisif terhadap kerusakan lingkungan. Sehingga sekarang ini tergantung bagaimana kita akan mengembangkan agama Islam itu seperti apa. Misalnya, ketika orang rame-rame terkena salah satu paham dan juga terkena imbas perkembangan ilmu dan teknologi, Islam tidak ikut-ikutan karena Islam itu sangat menghargai manusia. Karena manusia sebagai makhluk istimewa ciptaan Allah, pemahaman yang seperti ini adalah pemahaman yang kurang bersahabat dengan lingkungan. Karena menganggap bahwa manusia adalah segala-galanya. Faham seperti ini hingga sekarang ini masih ada dan berkembang di lingkungan masyarakat. Kalau hal itu dikembangkan terus, berarti mendorong kita untuk merusak lingkungan. Padahal sebenarnya agama Islam itu bisa kita kemas menjadi agama yang holistis, agama yang profesional, dan agama yang ramah terhadap lingkungan. Jadi, artikulasi keramahan agama terhadap lingkungan ini yang harus kita kembangkan. Mencari rezeki, mengelola sumber daya lingkungan itu dianjurkan, tetapi harus ada tanggung jawab. Kalau kita mau menggunakan, maka kita juga harus bersedia merawat dan melestarikan. Di sini ada 3 pilar etika Islam. Yang pertama adalah asas tanggung jawab. Yang kedua, asas penghematan, dan ketiga, asas pri kemakhlukan. Jadi dalam Islam dikembangkan bahwa hidup itu harus hemat, sebab sumber daya alam ternyata terbatas. Energi matahari juga terbatas. Kalau sumber itu sampai habis, maka habis pula riwayat manusia. Di samping itu, sumber air juga terbatas, maka kita harus hemat air. Kita setiap hari menggunakan air, tapi kita tidak pernah berpikir bagaimana kita bertanggung jawab untuk membangun sumber air itu dari mana. Sumber air itu dari pohon yang bisa menyimpan air. Kita tidak pernah berpikir bahwa jariah pohon itu termasuk amal jariah yang bisa melestarikan kehidupan kita. Kalau kita wakaf hanya untuk masjid, untuk pondok pesantren, untuk sekolah, tetapi kita tidak pernah wakaf untuk hutan, untuk taman, dan seterusnya. Kita bikin rumah tetapi kita tidak berpikir bagaimana membuat sumur resapan. Jadi, kalau kita mau membangun apa saja harus memiliki tanggung jawab bahwa sumber air itu asalnya dari mana. Oleh karena itu, sudah seharusnya ini menjadi tanggung jawab kita bersama bahwa bagaimana pentingnya menjaga, merawat, dan melestarikan lingkungan hidup. Sekian dari podcast saya, semoga bermanfaat dan menambah pemahaman kita. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.